warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Rifa Khairul Fadila dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin menceritakan atau membahas seputar apa yang telah aku dapatkan pada pertemuan kedua di kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel dengan dosen Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Jadi, pada pertemuan kedua itu membahas seputar pengantar berita dan artikel. Pertama, kita membahas tentang berita. Apa itu berita atau news? News atau berita adalah suatu laporan kejadian dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Nah, ternyata berita itu banyak jenisnya loh. Apa aja sih? Yang pertama ada straight news atau berita langsung. Berita ini disajikan secara singkat, padat, dan langsung ke inti peristiwa karena tujuannya adalah memberi fakta secepat mungkin. Berita ini juga pembawaannya lebih formal. Contoh beritanya itu seperti berita kecelakaan atau pengumuman resmi lainnya. Yang kedua, soft news atau berita ringan. Seperti namanya yang berarti berita ini lebih santai, tidak terlalu mengutamakan urgensi, dan isinya lebih mengacu pada informasi yang menarik, unik, dan menghibur. Contoh beritanya seperti berita hiburan selebriti, entertainment, serta berita gaya hidup. Yang ketiga adalah feature news. Sebuah berita yang ditulis dengan gaya bercerita, mendalam, dan mengunggah perasaan pembaca. Contoh beritanya itu seperti profil seorang tokoh inspiratif, berita tentang perjalanan atau petualangan seperti program TV My Trip My Adventure. Yang keempat, in-depth news adalah berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Berita ini biasanya membahas suatu peristiwa atau kejadian dari perspektif tertentu. Di dalam in-depth news, biasanya ada opini atau perspektif dari pakar ataupun ahli-ahli tersebut. Contohnya seperti program TV Mata Najwa atau Kick Andy dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, ternyata ada loh nilai-nilai tertentu yang bikin sebuah berita menjadi menarik. Apa aja sih nilai-nilai beritanya? Yang pertama ada magnitude, menggemparkan. Kedua, proximity, terdekat. Ketiga, aktual atau terkini. Empat, adalah impact atau berdampak. Kelima, unusualness atau tidak biasa. Yang keenam, human interest atau membuat penasaran. Ketujuh, konflik atau bermasalah. Kedelapan, surprising, mengejutkan atau kaget. Kesembilan, seks, itu bisa juga atau hubungan. Dan yang terakhir, ke-10 adalah information. Nah, selanjutnya ada juga tuh syarat-syarat berita. Apa aja sih syarat-syarat berita? Syarat-syarat berita yang pertama itu aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Itulah syarat-syarat beritanya. Selanjutnya ada jenis mass media atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, yang pertama itu ada media cetak seperti koran dan majalah. Yang kedua ada media cyber, itu menggunakan sebuah internet seperti situs web dan media sosial. Dan yang terakhir ada media elektronik seperti radio dan televisi. Seterusnya membahas tentang isu. Apa itu isu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Ada juga fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Nah, sekarang untuk membuat berita, pertama-tama kita harus mendapatkan data yang akurat dulu. Kita harus riset dan dokumentasi dulu. Bagaimana sih caranya?
Caranya itu bisa lewat wawancara langsung bersama narasumber, kemudian ambil fotonya untuk memperkuat visual, dan pastinya rajin menulis supaya informasi tersusun dengan rapi. Terus, pas nulis berita, jangan lupa pakai unsur 5W1H. What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat? When? Kapan kejadian ini berlangsung? Where? Di mana lokasinya? Why? Kenapa ini penting? Dan how? Bagaimana kejadiannya bisa berlangsung? Terus, jangan lupa pakai struktur piramida terbalik agar biar beritanya itu mudah dipahami. Untuk susunan piramida terbaliknya, sini aku kasih tahu. Yang paling atas, judul. Judul itu harus singkat, padat, dan mewakili isi berita. Yang kedua, ada lead, paragraf yang memuat inti berita. Biasanya tadi merangkum unsur 5W plus 1H tadi. Yang ketiga, tubuh berita. Nah, di sini penjelasannya lebih rinci karena berisi data, kutipan narasumber, atau latar belakang kejadian. Dan yang terakhir, bagian ekor. Nah, biasanya itu berisi informasi tambahan atau kesimpulan yang ringan. Artikel adalah suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, dan di mana, bagaimana, dan mengapa fenomena alam atau sosial tersebut terjadi. Namun, ada juga beberapa ahli mendefinisikan apa itu artikel. Salah satunya dalam buku The American Heritage Dictionary bilang artikel itu tulisan bebas yang bisa berupa laporan atau esai. Kemudian, Longman Pitman Office Dictionary menyebut artikel sebagai tulisan prosa non-fiksi yang jadi bagian bebas dari majalah atau koran. Dalam kamus KBBI mendefinisikan artikel sebagai karya tulis lengkap, misalnya laporan berita. Sementara menurut Tartono, artikel adalah karangan yang membahas isu atau kasus di masyarakat secara lugas. Terus, ternyata jenis-jenis artikel banyak loh, dibedakan dan dibagi berdasarkan beberapa aspek. Salah satunya berdasarkan penulisnya. Nah, berdasarkan penulisnya ada artikel redaksi dan artikel umum. Dan berdasarkan fungsinya ada artikel khusus dan artikel sponsor. Berdasarkan isinya, artikel dibagi menjadi 5. Ada eksploratif, eksplanatif, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Terus, gimana sih ciri-ciri artikel yang baik itu? Poinnya itu ada lugas, logis, tuntas, objektif, cermat dan jelas, tidak emosional berlebihan, dan terbuka, dan juga menggunakan bahasa baku. Terus, artikel itu buat apa sih? Ternyata ada banyak tujuannya loh. Pertama, penugasan, misalnya tugas kuliah atau sekolah. Kedua, informasi, memberikan wawasan ke pembaca. Ketiga, persuasif, mengajak pembaca setuju untuk suatu pandangan. Keempat, entertainment, menghibur pembaca lewat tulisan yang ringan. Kelima, eksistensi, itu membangun citra penulis atau institusinya. Keenam, kreatif. Dan yang ketujuh, pemecahan masalah. Nah, kalau kalian tertarik untuk nulis artikel, ada cara penulisannya juga nih. Yang pertama, kuasai topik yang mau ditulis. Kedua, buat judul yang menarik perhatian. Ketiga, bikin garis besar tulisan. Keempat, langsung ke poin utama, jangan bertele-tele. Kelima, gunakan you-oriented daripada me-oriented, yaitu fokus pada pembaca, bukan sekedar curhat pribadi. Keenam, simpulkan di akhir artikel. Dan yang ketujuh, jangan lupa cantumkan sumber tulisannya.